Dia selalu sigap melakukan penyamaran untuk mendustai, bahkan mengaku-ngaku orang yang kita kenal, orang yang kita kasih, yaitu siapa? Orang tua kita yang sudah meninggal. Kita lihat contohnya misalkan dari Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata untuk kehendaknya sendiri. Sebab ialah pendusta dan bapa segala pendusta. Iblis itu menyamarkan diri, mengaku-ngaku roh kakek nenek moyang kita. Motivasi tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Untuk meyakinkan kita supaya kita percaya kepada keinginan daripada si iblis atau si iblis itu sendiri. Inilah trik, inilah kelicikan yang dipakai oleh iblis. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh, dalam bahasa Ibrani-nya adalah roh, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Manusia berasal dari debu dan tanah. Maka ketika manusia mati, itu kembali menjadi debu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus katakan kepada jemaat kita, waktu orang yang sudah meninggal, yang kita makamkan itu adalah tubuhnya, dagingnya, tapi rohnya kembali langsung kepada Tuhan. Ditempatkan Tuhan di tempat yang sesuai dengan peruntukan. Jadi tidak ada, sekali lagi, ya, roh orang yang sudah meninggal itu kembali hidup, menghampiri datang. Enggak, itu adalah bagian daripada pekerjaan iblis. Ini yang dijelaskan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada roh yang menjelma seolah-olah sebagai orang yang mati, roh itu tentu tanda tanya besar. Itu bukan roh orang yang meninggal itu. Iblislah yang menjelma, menyerupai orang yang meninggal itu pada waktu dia masih hidup. Dan itu adalah roh jahat atau roh iblis atau najis. Alkitab melarang tegas kita berhubungan, berkomunikasi, minta bantuan, pertolongan dari arwah orang yang sudah meninggal. Karena kenyataannya bukan arwah orang yang sudah meninggal yang kita ajak komunikasi, tapi simbolis sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sekali lagi dalam perjanjian lama, bila seseorang meninggal maka arwah atau rohnya akan tetap hidup dan akan menunggu di Hades, dunia orang mati. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, tapi bagi orang yang percaya, jadi Lazarus, pangkuan Abraham, roh atau arwah orang-orang yang sudah meninggal tidak berkeliaran kemana-mana. Ya, dan Alkitab tidak pernah menyebutkan dan menjelaskan dan mencatat bahwa roh orang mati itu masih bisa berhubungan dengan roh orang hidup. Enggak ada itu. Ya, jadi dengan demikian, Imamat pasal 19 ayat 26 dan juga ayat 31, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mengatakan janganlah kamu melakukan telah atau ramalan, bahkan berpaling kepada arwah. Pergi, minta petunjuk lewat dukun, bertemu, berbicara, berkomunikasi, minta bantuan dan pertolongan dari arwah orang yang sudah meninggal. Atau misalkan kita minta berkomunikasi dengan roh-roh peramal, dengan roh-roh dukun. Misalkan kakek nenek moyang opung kita dukun dulu ya, yang sakti taruh. Juga tidak boleh. Mencari, apalagi, juga sangat tidak boleh, dilarang oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena itu najis, alias mendukakan hati Tuhan. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, hal ini tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak ada bukti nyata, saksi konkret, bahwa memang Saul benar-benar bertemu dengan Samuel yang sesungguhnya. Enggak, karena Saul pun enggak melihat dengan mata kepala. Ya, bertemu siapa yang ditemui itu enggak pernah dia lihat. Dia hanya percaya dengan informasi yang digambarkan oleh si perempuan dukun itu. Hanya berjubahkan tua dan berjubah itu aja sebenarnya. Nah, maka kita lihat konsekuensinya, hukumannya jelas terjadi. Dilakukan oleh Tuhan kepada Saul di dalam 1 Tawarik 10, 13 sampai dengan 14. Saul itu mati. Saul itu juga ya diambil alih Tuhan kekuasaannya sebagai raja. Jelas dosanya, sebab akibatnya apa? Tidak setia terhadap Tuhan. Ya, karena meminta petunjuk dari arwah.
iblis. Itu penyebab kematian daripada Saul, Bapak. Membuktikan bahwa bukan Samuel yang sesungguhnya yang dijumpai dan ditemui yang berkomunikasi kepada bukan. Karena kalau itu benar-benar Samuel, gak mungkin Tuhan mengambil nyawa Saul, mengambil kerajaan daripada Saul, gak mungkin. Jelas dalam 1 Tawarik 10:13, sebab musabab Saul mati secara jasmani, mati karirnya sebagai raja, kan dia berjumpa dengan simbolis, bukan dengan rohnya Samuel. Saya harap ini clear Bapak Ibu ya. Menjawab pertanyaan minggu yang lalu. Karena begini Bapak Ibu, kasus ini, pengalaman Saul ini sampai hari ini masih banyak dipakai menjadi referensi Bapak Ibu oleh orang-orang Kristen untuk apa? Menghalalkan ya perjumpaan, komunikasi berhubungan dengan arwah kakek nenek moyang yang sudah meninggal. Ini masih sering dipakai nih. Jadi tolong Bapak Ibu jelaskan kepada orang-orang yang kita lihat. Ya. Nah,